Selamat pagi pemirsa. Di negara manapun, infrastruktur terutama jalan adalah sarana vital. Ia tidak hanya menjadi medium mobilitas warga, sarana mobilitas warga, namun juga menjadi sarana penggerak roda ekonomi. Lalu apa jadinya kalau kondisi jalan rusak dan susah untuk dilalui? Kondisi inilah yang kini sedang viral, terutama di Lampung. Viral dulu, baru berbenah. Presiden datang dulu, kemudian jalan rusak disulap menjadi baru. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 5 Mei 2023 dengan tema Infrastruktur Jalan Simsalabim bersama saya Leonard Samosir. Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti melalui nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Tidak lewat Lampung ya ke sini ya? Saya beberapa kali ke Lampung. Oh, beberapa kali di Lampung. Tapi kalau di Jakarta, jalan seperti di Lampung, pernah ketemu tidak, Bang? Oh, keluar dari Jakarta. Keluar dari Jakarta. Jabodetabek, jalanlah ke beberapa tempat di Bekasi dan sekitarnya. Oh, terutama di kabupaten. Oke. Karena kita sering cari jalan tikus, kemudian kita akan ketemu jalan yang berlubang. Cuman tidak separah yang di Lampung itu. Tidak sampai berlumpur, sampai kerbau pun suka di situ katanya sampai begitu ya. Sampai tempatnya di memes orang kan. Oke, kita akan bahas itu, Bang Don dan pemirsa. Sebelumnya kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk pagi ini, pemirsa dan Bang Don. Presiden membantah ikut cawe-cawe soal Pilpres. Cawe-cawe ini bahasa apa ya, Bang? Maksudnya cawe-cawe ikut masuk ikut-ikutan terlibat begitu ya? Iya. Jadi Presiden membantah ikut-ikutan terlibat. Ngatur, gitu. Ikut mengatur-ngatur soal Pilpres. Jadi ini hanya pernyataan beberapa orang saja nih. Bagaimana, Bang Don? Mungkin agak susah juga untuk mengatakan pernyataan beberapa orang, tapi ada pakar yang memperlihatkan dan menyampaikan bahwa ini sebuah peringatan dini gitu, supaya presiden atau dalam jabatan itu bersikap netral atau bersikap independen, kira-kira begitulah. Karena apa yang kita lihat adalah bahwa ada sejumlah event politik belakangan ini yang sangat banyak, di mana presiden hadir, kemudian ada perkumpulan para ketua partai, gitu ya. Kalau lihat itu, lalu pertanyaan publik, jangan lupa kerja. Kira-kira gitulah. Nah, lalu presiden kemudian seperti dikutip oleh Media Indonesia pagi ini menjawab, ini baru jelas gitu, bukan cawe-cawe, wong itu diskusi saja kok. Diskusi saya tadi saya sampaikan, saya ini juga pejabat publik, saya bukan cawe-cawe, urusan cawe itu urusan partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan, tetapi kan walaupun sudah ada klarifikasi seperti itu, pertanyaan tentang ini pertanyaan yang perlu dipertimbangkan untuk diperhatikan kira-kira gitu. Oke. Kita berharap memang benar-benar bahwa para pejabat publik, pejabat negara yang memang juga adalah politikus, benar-benar ingat akan sumpah dan janji jabatan. Begitu ya, Bang Don ya? Memang jadi soal karena sebagian besar ketua umum partai kita adalah juga menteri. Di dalamnya ya. Jadi di satu sisi sebagai ketua umum partai mereka itu punya kedaulatan untuk mengambil keputusan politik tertentu, sepenuhnya ada di tangan mereka. Tapi di sisi yang lain mereka itu adalah pembantu presiden. Oke. Padahal dulu awalnya kita ingat katanya kalau masuk ke kabinet harus melepas jabatan ya. Ya kan ada sumpah juga. Oke deh. Ya, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 4 ini, Bang Don dan pemirsa, terkait dengan Akhirudin Hasibuan, AKBP Akhirudin Hasibuan. PTDH Akhirudin bukti tidak ada yang kebal hukum. PTDH ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi ini maksudnya tidak ada yang kebal hukum karena tadinya dikira bahwa Akhirudin Hasibuan kebal hukum. Maksudnya begitu, Bang Don? Iya, tapi menarik memang ini, Leo. Ya, kalau lihat beberapa langkah yang dilakukan oleh Polri belakangan ini soal bersih-bersih diri, kita melihat ini adalah salah satunya. Kita juga sudah tahu ada kasus Ferdi Sambo, ada kasus Teddy Minahasa. Ini kan menyangkut perwira tinggi bintang 2 itu, bintang 2 pejabat utama juga yang kita anggap mungkin untouchable gitu, susah disentuh, tetapi susah kemudian dihukum. akhirnya berhadapan dengan hukum seperti itu.
apalagi orang seperti Akhirudin aja gitu kira-kira ya. Dan saya kira langkah itu perlu diapresiasi, dan DPR kalau tidak salah Habibur Rahman yang mengatakan bahwa tidak ada yang kebal hukum tentang ini, dan seharusnya memang begitu, Leo. Seharusnya kita perlu lihat bahwa langkah seperti ini akan terus-menerus bisa dijalankan. Kenapa? Kita berharap aparat kepolisian yang adalah bagian dari aparat penegak hukum itu harus menjadi sapu yang bersih untuk menyapu lantai yang kotor. Gitu. Dan ini tidak ada yang kebal hukum untuk semua warga negara ya, Bang Don ya. Juga termasuk orang-orang yang saat ini sedang memegang jabatan, baik polisi, baik militer, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sama saja semuanya di hadapan hukum. Jangan hanya rakyat yang diminta untuk patuh. Iya, kan sebenarnya juga mandatnya dari kita, Bang. Kita yang memilih mereka semua itu. Betul. Kita harus ingatkan. Leo merasa memberi mandat. Saya memberi mandat, Bang, karena saya ikut nyoblos di pemilu yang lalu. Saya yakin Bang Don juga begitu. Kita harap yang kita berikan mandat ingat kepada sumpah janji jabatannya. Kita ke berita selanjutnya di halaman 7. Ini senapas dengan editorial nanti, pemirsa dan Bang Don. Perbaikan jalan di Lampung masuk prioritas utama. Ini berarti sebenarnya masuk prioritas, Bang. Cuma mungkin nih saya beritikat baik saja, berprasangka baik. Anggarannya baru cair belakangan ini, Bang, menjelang tinjauan dari Presiden. Itu kebetulan saja, Bang Don. Bagaimana, Bang? Ya, kalau Leo mengatakan itu kebetulan agak susah dipercaya gitu. Itu kalau Leo. Juga kalau Pak Arinal mengatakan begitu, Gubernur juga sudah susah dipercaya. Kenapa, Bang? Kenapa? Karena bangun jalan ini kan setelah viral dikritik. Untung ada Bima, TikTokers yang kemudian viral itu ya, membuat itu viral, walaupun kemudian reaksinya defensif dari Pemda, sempat intimidasi. Lalu kemudian nyatanya adalah gambar-gambar yang diperlihatkan bagaimana jalan itu berkubang, lalu kemudian berlumpur dan sangat parah, dan kemudian publik melihat dengan mata kepala sendiri lewat tayangan berbagai media untuk, oh ya memang parah gitu. Memang benar. Lalu kemudian ketika sekarang Pak Gub mengatakan perbaikan jalan Lampung masuk prioritas utama, orang juga susah mempercayai itu. Kenapa? Kesannya adalah ini dibangun ketika Presiden datang. Pertanyaannya lah, menurut saya di editorial kali ini, pertanyaan pokoknya adalah ketika itu dibangun ketika Presiden datang. Memang bangun jalan itu untuk Presiden atau untuk rakyat? Kira-kira begitu kan? Itu kan soal etika atau soal kesungguhan pejabat. Bukan hanya Gubernur Pak Arinal aja yang bukan begini. Hanya Gubernur Lampung. Itu bisa terjadi di mana-mana. Dan itu tabiat aparat kita di daerah hampir semuanya begitu. Begitu Presiden datang, semua bagus. Dan kita hanya bisa membuat halaman depan yang bagus, tapi kita punya halaman belakang. Itu ternyata kumuh dan seterusnya. Dan itu betul-betul sebuah sandiwara jadinya. Gitu. Itu kan menjadi pertanyaan berikutnya adalah kalau seandainya Presiden ternyata tidak datang begitu. Kalau Presidennya datang, tetapi tidak datang ke jalan yang lebih baik itu, lalu kemudian melihat yang lain-lain gitu. Ada bagusnya juga. Ada bagusnya gitu. Bahkan karena jalannya buruk, kalau kita lihat videonya, kan terpaksa gubernurnya kan harus naik helikopter untuk datang ke situ. Baik. Kalau jalan bagus, tidak perlu naik helikopter. Kita akan langsung lanjutkan ke editorial, pemirsa dan Bang Don. Ini editorial berangkat dari kasus di Lampung, infrastruktur jalan Simsalabim. Simsalabim itu mantra-mantra untuk menyulap. Menyulap itu kalau saya analogikan, Bang Don, itu seperti tahu bulat digoreng dadakan begitu, diminta jadi. Nah, tapi kan pertanyaannya begini, Bang. Ini kan bukan sesuatu yang baru, Bang Don. Ini sudah menjadi semacam kepasrahan masyarakat bahwa memang pembangunan itu dilakukan di waktu-waktu yang terpaksa. Kata Agus Pambagio, ini lagu lama. Lah itu, Bang. Jadi apa yang baru dengan hal ini, dan apakah kemudian kita bisa percaya bahwa Simsalabim ini akan dihilangkan dari pembangunan infrastruktur, Bang Don? Semestinya begitu, kan sudah ada perencanaan semuanya gitu. Sudah ada. Nah, kalau sudah ada rencana, mestinya itu dijalankan. Sekarang kan setengah percaya aja kita bilang bahwa ini baru ada pencairan gitu. Tapi ini coincidence, Presiden datang, ada kritik, kok baru jalan gitu. Kenapa kemudian dianggap sebagai bim salabim? Bayangkan, Leo, tidak ada sejarah bangun jalan secepat itu. Dalam waktu 2 hari Presiden datang dan diharapkan itu selesai, tiba-tiba
itu bisa dilakukan. Karena biasanya kan pembangunan kan bertahap tuh. Ada tahapan-tahapan pembangunan. Sesuai dengan pencairan dananya dan seterusnya kan banyak. Tapi apakah kemudian kita benar-benar bisa berharap, Bang, bahwa peristiwa di Lampung ini menjadi peristiwa terakhir, tidak juga terjadi di daerah-daerah lain, tidak juga dilakukan oleh kepala-kepala daerah yang lain, Bang Don? Boleh berharap. Boleh berharap. Boleh berharap, tetapi kita masih berhadapan dengan situasi yang sama, hampir sama di mana. Sekali lagi ketika kita bicarakan ini, itu tidak hanya persoalan Pemda Lampung atau Pak Gubernur Arinal Junaidi, tetapi itu hampir terjadi di banyak tempat. Oke, kita akan bahas itu, Bang Don, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 5 Mei 2023, infrastruktur jalan Simsalabim. Infrastruktur jalan Simsalabim. Di negara manapun, infrastruktur, terutama jalan, merupakan sarana vital. Ia tidak hanya menjadi medium mobilitas warga, tapi juga sarana penggerak roda ekonomi. Agar mobilitas orang maupun barang lancar, tentu dibutuhkan sarana jalan yang mulus. Apa jadinya jika kondisi jalan rusak dan sulit dilalui, bahkan oleh seekor kerbau sekalipun? Oleh karena itu, apapun penyebabnya, jalan yang rusak tidak boleh dibiarkan dan harus segera diperbaiki karena akan merugikan semua pihak. Kondisi inilah yang kini sedang viral, terutama di Lampung. Pasalnya, warganet menganggap pembangunan sejumlah ruas jalan yang selama ini rusak di provinsi yang menjadi gerbang Pulau Sumatera itu baru dikebut menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Jokowi kabarnya akan berkunjung ke provinsi itu pada Rabu 3 Mei, namun diundur Jumat 5 Mei. Pemerintah setempat berdalih, pembangunan jalan itu sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Hanya kebetulan selesainya proses lelang dan tender dekat dengan momentum kedatangan Jokowi. Apapun alasannya, sejumlah jalan yang rusak di provinsi itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Apalagi di era digital, kehadiran handphone berkamera dapat menjadi saksi mata atas suatu peristiwa atau fenomena di masyarakat. Warga pun kini punya kesadaran untuk melaporkan kondisi atau situasi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, baik maupun buruk. Partisipasi semacam inilah yang disebut jurnalisme warga. Dengan kecanggihan dan kecepatan teknologi, masyarakat kini tidak perlu lagi menulis surat pembaca di surat kabar untuk menyampaikan keluhan, baik itu terkait pelayanan publik, kondisi jalan, dan sebagainya. Seharusnya aparat pemerintah baik di pusat maupun daerah bersikap responsif dan memanfaatkan itu sebagai bagian dari kritik atau masukan. Untuk mencapai tujuan pembangunan seperti yang direncanakan, tentu butuh partisipasi warga. Apalagi mereka yang paling tahu apa yang dibutuhkan di wilayah mereka. Justru laporan dari warga dapat membantu dan memudahkan tugas-tugas aparatur negara yang jumlahnya tentu sangat terbatas. Warga maupun aparatur dapat memanfaatkan media sosial untuk saling berkomunikasi ketimbang digunakan untuk flexing atau memamerkan kekayaan pribadi. Lebih baik platform tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat. Pemda misalnya bisa melaporkan apa yang telah mereka kerjakan di akun media sosial resmi. Sebaliknya warga juga bisa menyampaikan apa yang masih menjadi kekurangan. Check and balance semacam ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Persoalan jalan yang rusak di Lampung hendaknya jadi pelajaran untuk pemerintah daerah lainnya agar responsif menerima keluhan warga. Jika memang belum ada anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, ya sampaikan terus terang apa adanya. Apa kendalanya dan sebagainya, sehingga tidak ada dusta dan sikap saling curiga. Ingat, ini era keterbukaan. Tidak perlu ada lagi yang ditutup-tutupi, apalagi disembunyikan. Begitupun terkait dengan rencana kedatangan Presiden Jokowi, biarkan beliau melihat kondisi negara yang dipimpinnya apa adanya. Jangan budayakan sikap ABS asal Bapak senang, sehingga beliau hanya tahu yang baik-baik saja. Perilaku seperti di era yang telah lalu sudah sepatutnya ditinggalkan. Ini justru harus jadi salah satu bagian dari revolusi mental yang selama ini dicanangkan Presiden.
Salah satu jalan rusak di Provinsi Sangbumi Ruajura yang fenomenal itu adalah ruas jalan Simpang Randu, Gaya Baru, dan wilayah Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Jalan lintas itu sebelumnya rusak bertahun-tahun. Sejumlah warga Lampung membuat sindiran atau marah-marah langsung di media sosial terkait ruas-ruas jalan rusak tersebut. Perbaikan jalan super kilat ini memantik komentar warganet. Perbaikan jalan di Lampung itu laksana kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Perbaikan jalan itu dianalogikan sebagai pembangunan 1000 candi yang terjadi hanya dalam satu malam. Pembangunan infrastruktur jalan harus terencana dengan matang, bukan simsalabim. Berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita akan berbincang dulu. Bang Don, kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan sambungan telekonferensi dengan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Jo Hermansyah Johan. Pak Jo, Prof Jo, selamat pagi. Pagi Bang Leo, Bang Don, pagi. Ya. Pagi, Prof. Ya, Prof Jo, memang ini kejadian kita percaya bukan hanya di Lampung ya, tapi karena kita lihat konteksnya terjadi terakhir di Lampung, bahwa ada jalan yang diperbaiki, yang jalannya sangat buruk keadaannya, kita lihat di foto, di video, dan setelah diviralkan oleh anggota masyarakat, kemudian kemungkinan besar viral itu juga memicu untuk Presiden datang rencananya hari ini, buru-buru diperbaiki, walaupun katanya sih udah jadi prioritas. Pertanyaannya Prof Jo, apakah mentalitas seperti ini itu juga ada di sekian daerah lain di Indonesia, atau memang sudah semakin sedikit sekarang? Menurut Anda seperti apa? Nah gini ya, jadi praktek bahwa datang pejabat lalu jalannya baik ya, dibetulin, itu udah sejak zaman dulu kala tuh ya kan. Nah nggak berubah. Jadi ini kan kultur feodal lah sebetulnya kalau kita bicara kan, kultur priai secara mendalam, Bang Leo. Ini masih eksis ya di tingkat pemerintahan lokal kita. Jadi perbaikan mentalitas itu belum terjadi secara signifikan. Kecuali di daerah-daerah yang kepala daerahnya maju ya, ada wali kota bagus, ada gubernur bagus, ada bupati bagus, tapi in general secara umum saya lihat masih belum berubah. Secara umum belum berubah ya? Belum. Ya, jadi kalau datang pejabat baru buru-buru dibetulin, dirapiin. Ya, ada juga masalah mendasar sebetulnya di samping masalah mentalitas pejabat yang masih berkultur priai itu. Ya, itu juga soal perencanaan pembangunan, soal penganggaran. Jadi jalan Indonesia ini kan 500.000 kilometer ya. Jumlahnya total itu 1/3 dari data yang saya baca itu rusak. Rusaknya bisa rusak berat dan rusak sedang. Jadi Lampung itu sebetulnya jalan provinsi, ada jalan negara, ada juga jalan kabupaten kota. Nah itu ada masalah yang serius ini sebetulnya penganggarannya. Kita kan anggaran kita Bang Leo itu 20% untuk pendidikan. 10% untuk kesehatan dari APBD ya. Kemudian ada belanja pegawai itu 50%. Itu udah 80%. Tinggal 10 atau 20% itu lalu infrastruktur kita taruh 10%. Tinggal 10% untuk urusan pemerintahan lainnya. Nah, jadi nggak kuat itu daerah itu membangun jalan kalau jalannya rusak. Pusat pun sama saja, jalan pusat yang rusak juga banyak Bang. Jadi bukan hanya jalannya Pak Gubernur, jalannya Pak Bupati, jalannya pusat juga banyak yang rusak. Prof Jo, tapi ini kan sudah sesuatu yang sangat lama ya praktek seperti ini. Apakah kemudian tidak bisa berubah ya? Kan kita dulu punya cita-cita ada otonomi daerah supaya katanya daerah bisa membangun lebih akurat karena ini kebutuhan dari bawah bukan perintah dari atas. Lalu kalau memang misalnya benar katakanlah contohnya Lampung tidak punya anggaran cukup, kan setidak-tidaknya bisa diperbaiki
per berapa? 500 meter kah? Per 1 kilometer kah? Kan sebenarnya bisa dilakukan itu, Prof. Jo. Bagaimana? Nah itu dia, itu juga jadi tergantung kepada prioritas kepala daerah, Bang Leo ya. Jadi kalau kepala daerahnya komit, maka jalan rusak itu misalnya 300 km dicicil. Tahun ini selesaikan 50 atau 100, tahun berikutnya sekian. Nah itu dalam praktek itu langka yang seperti itu. Mereka sekarang ini lebih suka ini belanja dana hibah namanya. Apalagi menjelang nggak begini, Prof. Jo, saya hanya herannya kan ini sebenarnya menjelang tahun politik ya. Saya belum tahu apakah di Lampung ini memang tidak punya niatan untuk maju lagi, saya tidak tahu ya. Tapi kan sebenarnya ini kesempatan paling bagus untuk berkampanye tanpa harus keluar uang lagi, karena membangun daerahnya itu kan bagus sebetulnya. Kenapa tidak dilakukan, Prof? Nah itu dia, jadi kalau dilihat dari jalan yang banyak tadi, panjang rusak misalnya sampai 300 km, kemampuan kapasitas fiskal daerah, prioritasnya mungkin bisa hanya 100, nah itu lalu yang 200 kan belum kebangun tuh. Nah, jadi itu menjadi sorotan publik juga. Jadi artinya harusnya secara terus terang saja kan. Tadi idealnya memang Pemda itu begitu. Bangunlah yang bisa dibangun. Jadi jangan menutup-nutupi atau mengejar cara simsalabim membangun jalan. Jadi memang ini harus terus diupayakan ya. Banyak orang percaya kalau ini tidak viral, kelihatannya tidak akan disentuh. Kita tidak akan membicarakan ini juga saat ini dengan Prof. Jo Hermansyah. Tapi kita harapkan kepala daerah bisa tidak menjadi pesulap-pesulap ya, tidak membuat perbaikan apapun simsalabim. Terima kasih Prof. Jo Hermansyah Johan sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Bang Don, singkat dulu. Kalau melihat apa yang terjadi di Lampung, apakah benar ini fenomena yang jangan-jangan juga terjadi juga di banyak daerah lain? Cuma karena nggak viral saja begitu, tidak terangkat, atau memang ini sudah semakin berkurang mentalitas untuk ujuk-ujuk memperbaiki apapun ini, Bang? Leo, sebagai jurnalis kita harus mengatakan, dan kita cukup valid untuk mengatakan bahwa itu banyak terjadi di daerah lain. Banyak terjadi di daerah lain. Karena kita ini kan sering jalan ke sana kemari kan. Satu, yang kedua, kita percaya saja apa yang dikatakan oleh Pak Jo, bahwa ini sudah kebiasaan lama. Dan orang yang sangat kompeten untuk melihat daerah sebagai dirjen otonomi daerah, pasti tahulah hal-hal seperti itu. Ini kan banyak laporan ABS. Lalu kemudian yang jadi soal itu adalah bahwa sandiwara ABS ini terlihat oleh publik. Ketika banyak hal tidak bisa ditutupi, kamera bisa dipakai untuk apa saja, termasuk untuk menyampaikan ini, dan bisa begitu viralnya, nggak ada lagi kesempatan dan tidak ada lagi tempat untuk menutupi hal-hal seperti ini. Gitu. Kan itu yang terjadi dengan Lampung. Mencoba ditutupi, mencoba dibantah dan seterusnya, pada akhirnya kan seperti ini. Lalu kemudian Presiden Jokowi mengatakan mau ke Lampung gitu. Tiba-tiba dibangun yang oleh editorial ini, bangun itu BIM salah BIM. Dan saya yakin hal yang sama juga bisa terjadi di berbagai daerah. Kalau presidennya datang, itu BIM salah BIM. Gitu. Saya pernah jalan dengan Presiden SBY dulu tahun 2013 kalau tidak salah. Beliau ke perbatasan Timor Timur dan Timor kita, Timor Leste ya. Jadi di Atambua gitu. Begitu Presiden datang, itu jalan dari Kupang sampai ke Atambua itu mulus. Tadinya belum? Tidak begitu. Jadi hal-hal itu sudah umum begitu. Gitu. Dan celakanya adalah bahwa hal-hal itu terjadi di zaman seterbuka sekarang. Gitu. Jadi sebaiknya siapapun di pemerintah daerah, mestinya hal-hal seperti ini ya perbaikilah tahap demi tahap sesuai dengan anggarannya. Sekecil apapun anggarannya, jangan karena kemudian viral baru kemudian dilakukan seperti itu. Ingat bahwa kalau di Lampung ini kan dilaporkan 10 tahun jalan itu tidak dilihat dan itu tidak diperbaiki. Publik sudah mengeluh persoalan banyak kerusakan kendaraan, angkutan logistik yang lambat dan seterusnya. Dan ini adalah pintu menuju Sumatera gitu. Ini hal-hal yang paradoks gitu di saat-saat seperti ini. Pertanyaan paling mendasar dari kejadian ini, Bang Don, kalau saya lihat bukan hanya di Lampung, di daerah-daerah lain juga adalah apakah memang benar para kepala daerah juga mungkin di legislatif ya, karena ini kan harusnya diawasi juga oleh DPRD Lampung, itu memang menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat,
atau melayani kepentingan dirinya sendiri. Kita akan bahas setelah jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan suara pemirsa ya, Bang Don. Ya, kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Rian. Pak Rian, selamat pagi. Pak. Halo. Halo. Ya pagi Pak. Ya Pak Rian di Bengkulu, selamat pagi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Jadi gini Pak, saya dari Bengkulu, terutama dari Kecamatan Lais. Halo Pak. Iya, iya. Itu jalannya itu Pak udah sekitar 5 tahunan lebih, itu parah minta ampun Pak, nggak bisa dilewati lagi oleh kendaraan, dan juga ada badan jalan yang abrasi dekat sungai Pak. Rusak Jadi, parah sudah sekitar 5 tahunan. Tadi di mana Pak? Di Bengkulunya persisnya Pak Rian? Bengkulu Lais menuju ke Harga Makmur Kabupaten. Padahal itu menuju ke Harga Makmur jarak Oke. cuma 23 kilo Pak. Sekitar 23 kilo ya? Iya. Itu sudah pernah dilaporkan atau dimintakan mungkin? Pak. Oh sudah? Udah dari LSM juga sudah LSM juga sudah mengangkat berita ini, tapi di situ kabupatennya mengklarifikasi ini jalan provinsi, dan provinsi tidak ada suara. Oh, jadi pemerintah kabupaten mengatakan itu tanggung jawab pemerintah provinsi, tapi pemerintah provinsi Bengkulu tidak menjawab yang jelas begitu ya Pak Rian? Di sana dibikinnya pelang Pak, ini jalan bukan jalan kabupaten. Begitu. Nah, sedangkan di sana itu batu bara lewat dari Lebong, terus di sana ada juga truk untuk mengangkut kayak kuari itu Pak, produksi jalan aspal di situ, namanya apa namanya? Roda teknik. Di sana Pak sumbernya Pak. Oke. Cuman jalan hancur, kan aneh itu Pak, lucu kita kan. Pak Rian, sudah coba pakai media sosial tidak Pak? Diviralkan Pak? Siapa tahu nanti kemudian Presiden mau datang ke situ Pak. Bagaimana Pak Rian? Dengan ini mungkin Pak kami laksanakan seperti ini Pak, karena tidak ada tindakan dari kabupaten Pak. Ini sekedar inspirasi sih Pak. Semoga sebenarnya ketika Bapak mengatakan ini, para pihak yang terkait langsung memperhatikan dan memperbaiki ya. Itu harapan kita bersama. Terima kasih Pak Rian di Bengkulu sudah menyatakan atau melaporkan kondisi Anda. Selamat pagi Pak Rian. Di belakang Pak Rian ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Don. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ramadan. Memberi kesempatan untuk saya menyampaikan apa yang terjadi di Jambi. Oke Pak, silakan. Untuk Jambi Pak Leo, yang saya tahu itu silpa APBD 1 itu 18%. Dalam kurung 1,6 triliun itu dikembalikan ke pusat, tidak terpakai habis. Oh oke. Lucunya Pak Leo dan Pak Don, ada salah satu kabupaten itu Tanjung Janggung Timur, luas lahan sawitnya itu lebih dari 10.000 Pak hektar. Setiap hari ada 100 sampai 200 mobil untuk membawa sawit ke pabrik.
Oke. Tapi harus antri sampai 3 sampai 4 hari Pak Leo. Dengan Karena begitu rusak. sawit karena jalannya tidak bisa dilalui, pemerintah daerahnya meletakkan satu alat ekskavator untuk menarik mobil-mobil sawit yang keluar dari lubang-lubang yang tidak diperbaiki itu yang jadi bukan lubangnya yang diperbaiki ditutup tapi malah disediakan alat untuk menarik mobil-mobil yang nyangkut karena lubang, begitu ya Pak Ramadan ya? Itu ikhtiar dari kepala daerah kabupatennya Pak. Oh. Ikhtiarnya itu untuk diperbaiki itu jalannya jalan provinsi. Oh, terakhir kembali, saya dengar ya. berita itu antrinya sampai 5 kilo. Kalau sawit dibawa oleh mobil truk lebih dari 3 hari Pak, busuk. Tidak laku dijual. Jadi kasihan lihat petani sawit itu dari Muara Sabak ke Nipah Panjang itu sekitar 130 kilo. Itu begitulah kenyataannya sekarang, orang membawa sawit sangat susah sekali untuk membawa sawitnya ke pabrik, jalannya berlubang-lubang sampai hari ini belum diperbaiki. Itu kondisi Provinsi Jambi yang mohon media massa untuk membantu rakyat yang terkena hal itu. Baik. Siapakah yang mengawasi pemerintah daerah? Kenyataannya itulah penderitaan Tanjab Jambung Timur yang sampai hari ini menderita sawitnya tidak bisa terjual dengan baik. Karena jalannya rusak. Jalan itu adalah jalan provinsi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi sudah menceritakan juga kondisi di Jambi. Saya percaya apa yang kita sampaikan di sini, Bang Don ya. Kalau Leo buka terus itu dari mana-mana akan banyak ya, membanjir. Tapi kita akan coba juga dengarkan satu lagi. Perlu presiden kesana lagi gitu. Itu dia, entah presiden, entah wakil presiden, entah menteri pekerjaan umum mungkin. Kita coba dengarkan lagi, Bang Don. Ada pemirsa Metro TV kali ini di Bontang, Kalimantan Timur ya. Ada Pak Eko Satria. Pak Eko, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Eko. Di Bontang ya Pak ya? Siap, di Bontang Bang Leo. Oke. Apa yang mau Anda sampaikan atau mungkin pendapat Anda, silakan Pak Eko. Siap. Jadi kalau untuk di Kalimantan Timur khususnya itu jalan-jalan mungkin kita terima kasih kepada adik kita Bima karena ini menjadi gambaran umum kondisi di daerah secara nasional Bang Leo. Sehingga tentunya ini juga harus sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat, terutama kami di Kaltim, terutama di pedalaman itu. Kalau arah ke Bontang mungkin sudah ada rencana jalan tol karena Balikpapan Samarinda sudah ada jalan tol. Namun saudara-saudara kami di Kutai Barat, kemudian di daerah-daerah pedalaman itu mungkin menjadi perhatian khusus karena akses jalannya luar biasa parah, Bang Liu. Luar biasa, padahal Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara. Iya, rencananya begitu. Itu sudah pernah disampaikan Pak mungkin kepada kepala daerah atau kepada anggota dewan ya? Karena kan anggota dewan salah satu tugasnya mengawasi kepala daerah tentunya di daerah. Itu pernah disampaikan tidak Pak Eko? Saya pikir kalau teman-teman di aktivis di Kalimantan Timur sudah cukup proaktif Bang Leo. Sudah cukup proaktif. Hanya terkadang itu tadi, memang perlu ada viral yang harus kita sampaikan baru menjadi suatu solusi Bang Leo. Menjadi perhatian begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Eko sudah juga menyampaikan kondisi di Bontang, Kalimantan Timur. Selamat pagi Pak Eko Satria. Ya betul, jangan-jangan Bang Don bahwa kalau kemudian dibuka terus telepon, mungkin sekian provinsi, sekian kabupaten, sekian kota akan bercerita semua Bang. Tapi pertanyaannya Bang, ini kan mirip ya dari pemirsa yang di daerah berbeda, kelihatan ada, kalau kata anak muda sekarang, buang badan begitu Bang. Pemerintah kabupaten bilang itu pemerintah provinsi jangan-jangan bilang itu pemerintah pusat. Nah ini lingkaran setan yang tidak ada habis. Pada umumnya memang harus begitu Leo, kelihatannya orang buang badan begitu. Itu dia, jadi bagaimana Bang, ini solusinya seperti apa Bang Don? Ya adalah orang yang berpikir tentang solusinya itu. Tapi poin saya adalah bahwa tadi kan Pak Jo mengatakan sikap mental priai dan feodal. Jadi orang menghormati dan takut pada yang di atas. Yang di tengah, kemudian yang bawahnya itu takut lagi kepada orang yang di tengah. Lalu kemudian di bawahnya lagi takut pada orang di atasnya. Gitu.
dan seterusnya. Lalu kemudian pertanyaannya, yang hormati rakyat siapa? Gitu. Jangan-jangan kita sekarang sudah tidak ada lagi ketakutan sebetulnya, makanya orang berani untuk menyampaikan. Tapi datanya begini, Leo. Tadi malam saya ada teman yang saya minta riset. Tahun 2021 itu menurut statistik BPS ada 546.000 sekian kilometer jalan. Yang kondisinya baik itu 232.000 kilometer atau 42%. Lalu kemudian sepanjang sisanya adalah jalan yang rusak berat, rusak sedang, dan jalan rusak. Jadi sebetulnya di atas 50% atau 58% itu jalan itu rusak. Jadi kalau kita dengar kemudian dari penonton baru 3 saja sudah menyampaikan begitu, maka tadi saya bilang kalau itu dibuka itu pasti hampir semua keluhan itu sama. Terkonfirmasi ya. Saya ingat teori dasar dari pembangunan itu, saya lupa namanya, katanya ada Moser dulu teorinya. Kalau kita mau majukan rakyat itu, yang mereka minta itu cuma jalan, bangun jalan, akses ya, bangun jalan, dan kemudian rakyat akan mencari makan sendiri dan akan maju sendiri gitu. Dan itu terlihat di kampung saya, Leo. Sorry to say. 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu sebelum jalan itu diaspal, orang punya rumah itu terlalu sederhana. Begitu diaspal, itu orang cepat sekali bangun rumah bagus, bangun rumah tembok dan seterusnya. Tidak ada permintaan lain kecuali jalan. Dan semua orang rasanya teori itu teori yang menurut saya sangat valid sampai sekarang gitu. Dan kalau ada keluhan tentang apa yang dibangun, itu orang pasti minta jalan. Ketika gubernur janji politiknya, ketika calon gubernur janji politiknya seperti itu, DPR janji politiknya seperti itu, bupati janji politiknya seperti itu, orang hanya minta bangun jalan. Permintaannya begitu. Saya rasa itu semua ada di kantong para pejabat yang pernah menjanjikan atau kampanye di daerah ataupun bahkan nasional gitu. Kalau kita lihat kan sebetulnya Bang Don di 2 periode pemerintahan Joko Widodo, kita melihat nyata pembangunan infrastruktur, jalan menjadi bagian yang sangat banyak dibangun. Dan ini pertanyaannya adalah sebenarnya komitmen untuk memperbaiki jalan sebagai satu faktor penting dalam pembangunan itu hanya dimiliki oleh seorang Joko Widodo atau pemerintah pusat, dan yang di daerah itu semuanya benar-benar tidak sejalan dengan itu, benar-benar melemparkan beban itu hanya kepada pemerintah pusat, atau memang sebetulnya komitmennya ada, tapi tadi yang dikatakan Pak Johermansyah, ada masalah anggaran, ada masalah perencanaan yang tidak baik. Bagaimana Bang Don melihat? Pasti ada masalah seperti itu. Kita mungkin mudah bicaranya, tetapi problemnya kan kalau itu berlangsung selama 5 tahun. Problemnya ketika kemudian itu berlangsung selama 10 tahun. Kemana aja Pemdanya? Kan boleh dong kalau sudah 5 tahun lalu gitu, ya mungkin sudah setahun lalu mulai dicicil perbaikannya, kan gitu. Betul bahwa kemudian persoalan anggaran, tapi juga ada problem di anggaran, kan banyak juga disunat. Banyak ada markup dan macam-macam yang kemudian membuat kualitas proyeknya jadi jelek. Gitu. Bisa dibangun sekarang, rusak tahun depan dan seterusnya. Kita sudah belajar dari pembangunan infrastruktur yang sudah ada selama 10 tahun ini. Contoh yang paling nyata itu adalah Trans Jawa atau tol yang melintasi Jawa. Tol Trans Jawa ya. Bagaimana pengiriman logistik itu sekarang lebih cepat. Kalau belum ada tol, itu orang 3 hari 3 malam bawa truk itu lewat di Pantura. Sekarang orang semalam sudah sampai gitu, dan itu menjadi lebih hemat. Dan itu kan yang dikeluhkan di daerah-daerah, justru ada tempat pabrik, ada tambang batu bara, ada kelapa sawit dan seterusnya. Mestinya hal-hal itu kan bisa dipermudah gitu. Jadi ya itu akan membuat ekonomi di daerah itu akan lebih bergerak begitu loh. Ada yang bilang begini Bang Don, bahwa bangsa Indonesia itu sayangnya sekarang sudah menjadi bangsa instan. Yang dipentingkan adalah hasil akhir, tidak peduli dengan proses. Yang penting adalah besok, maaf hari ini ya, jalannya sudah bagus supaya atasan itu puas dengan apa yang dilakukan, apapun caranya. Apa benar kita bangsa instan yang suka menyulap? Kita bahas di bagian berikut. Bang Don dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don,
sebagai orang Batak ada pepatah bahasa Batak begini Bang. Ini sekalian Masih saya bisa bahasa Batak. mempopulerkan. Masih bisa Bang. Ada yang katanya biar hatoban. Biar itu takut, hatoban itu budak Bang. Jadi budak itu hanya takut bertindak kalau kemudian ada atasan datang dan kemudian bisa membuat dia kena sanksi. Nah apakah memang benar jangan-jangan mental amtenar yang tadi Bang Don katakan priai itu bersanding dengan biar hatoban. Kalau memang tidak ada atasan yang lebih tinggi yang bisa memberi sanksinya, maka para pemangku kepentingan, para penguasa dalam hal ini mungkin di Lampung, itu memang ya bekerja asal-asalan saja. Bagaimana Bang Don? Ya itu situasi yang umum, Leo. Saya tahun 77 sudah lama sekali berlalu baca pidato Mohtar Lubis tentang manusia Indonesia. Kemudian masih kelas 2 SMA, saya baca buku antropologi budayanya Profesor Kuncharaningrat tentang sikap mental yang sesuai dengan pembangunan. Dan kemudian termasuk yang begini nih, takut pada atasan. Takut tetapi takut harus diawasi. Kalau tidak diawasi, ngaco gitu. Dia jalan gitu. Kalau tidak diawasi, dia tidak kerja gitu. Tetapi mestinya sekarang ini itu harusnya mesti berkurang gitu. Kenapa harus berkurang? Semua orang compete satu sama lain. Dan itu era yang sangat terbuka. Orang bisa nonton, bisa lihat. Bahkan compete di antar sesamanya, compete dengan orang di wilayah yang lain, di desa yang lain, compete dengan kabupaten lain, compete dengan negara lain, dan seterusnya. Sekarang semuanya sudah terbuka. Jiwa kompetisi itu yang harus dipelihara. Jiwa kompetisi itu sekaligus menciptakan daya juang. Kan itu yang dibutuhkan oleh bangsa kita di saat-saat seperti ini. Berkali-kali Presiden Jokowi mengatakan sekarang itu ditentukan oleh kecepatan. Gitu. Anda harus cepat. Kalau tidak cepat, Anda lewat gitu. Itu dalam tatanan global. Sama juga dengan tatanan lokal, tatanan regional, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu harus menjadi sikap mental kita. Dulu ada memperkenalkan misalnya revolusi mental, tapi kita tidak tahu seperti apa sekarang isunya. Tapi faktanya kalau kita lihat seperti kejadian di Lampung ini, dan itu akan terus-menerus terjadi, ya memang jadi soal. Bang, pertanyaannya Bang, kalau kemudian tadi ya, kalau kita ambil contoh para pemirsa, jadi terinspirasi untuk memviralkan dulu dengan harapan kemudian itu menjadi perhatian dari pemerintah provinsi dan bahkan pemerintah pusat. Apakah kemudian kita sebegitu putus asanya Bang? Apakah para pengawas di daerah, anggota DPRD, kemudian juga media massa juga Bang, bagian dari kita, itu memang tidak begitu jeli melihat apa yang terjadi untuk menyuarakan sampai kemudian harus anggota masyarakat sendiri yang memviralkan, baru kemudian ada pembangunan. Nah itu pelajaran sangat penting bahwa sebetulnya kekuasaan itu ada di tangan publik. Kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Hati seorang pemimpin yang baik itu juga ditentukan oleh rakyat. Jadi itu bukan sebuah basa-basi sebetulnya. Faktanya seperti itu sekarang. Media mainstream juga mengkritik, tapi belum tentu bisa diabaikan gitu. DPR mengawasi, tapi kita juga lihat ada semacam kong-kalingkong di situ. Maka ada kekuatan publik yang kemudian bisa memviralkan itu, bisa mengawasi. Sepertinya ini menjadi kesadaran baru bagi publik bahwa dia bisa mengawasi itu dan itu efektif pengawasannya. Dan bisa mengubah keadaan Bisa mengubah keadaan. Dan kalau kita berpikir tentang jangka panjang, sekarang publik itu juga harus sadar yang milih pemimpin itu siapa. Kita sendiri. Gitu. Kalau tahu bahwa diri kita sendiri yang memilih pemimpin, ya pilihlah pemimpin yang baik. Pilihlah pemimpin yang sekarang setelah melihat kiri kanan, orang dengan mudah you bisa mendelegitimasi seorang pemimpin kalau dia tidak bekerja untuk rakyat. You bisa mendelegitimasi dan tidak perlu memilih ulang seorang pemimpin kalau dia tidak punya hati untuk rakyat. Ini bukan basa-basi, Leo. Kalau dulu itu pidato dari jarak jauh, this is very true. Ini adalah fakta yang betul-betul kita harus alami. Dan ternyata baru saya tahu, saya itu punya kedaulatan penuh untuk menentukan siapa pemimpin terbaik, siapa pemimpin yang punya hati. Supaya kemudian tidak ada keluhan-keluhan seperti ini. Paling tidak ada hatinya untuk memperbaiki keluhan-keluhan seperti itu. Dan itu tidak mengabaikannya, lalu kemudian hanya bisa dia buat kalau atasannya datang. Jadi untuk dipuji-puji atau untuk memperlihatkan sandiwara yang sebetulnya sandiwara kosong. Jadi memang kita lah yang berdaulat dan kita yang harus mengubah juga. Betul. Mumpung tidak lama lagi di bulan Februari nanti ya Bang ya, kita ubah keadaan kita. Bang Don Bosco Slamun, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, perbaikan jalan di Lampung seperti kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Perbaikan jalan dianalogikan sebagai pembangunan 1000 candi yang terjadi hanya dalam satu malam. Pembangunan infrastruktur jalan harus terencana dengan matang, jangan menjadi simsalabim
Dan kita berharap betul bahwa para pemangku kepentingan benar-benar melaksanakan sumpah dan janji jabatannya. Saya Leonard Samosi berterima kasih. Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga tanggung jawab Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.